men-scalingkan ya dari di poin A dan poin B. Dua titik ini ya, di mana di poin A ini adalah ada AD dan ada AS. Gitu. Nah, di kamar D ini, di kamar P ini maksudnya ya berhubungan dengan ini. Ya, itu ini kamar isinya ya. Nah, ini yang harus diisi nantinya. Diisikan di dalam sini. Tuh, ya. Prosesnya gitu. Jadi P ini artinya apa? P ini artinya AD. Nah, AD ya. Berarti misalkan ya P ini saya kasih nanti alamatnya ini adalah 200, berarti P1 plus 1 ini adalah 201 gitu ya. Terus di alamat yang selanjutnya itu adalah 202, berarti kan yang di alamat selanjutnya adalah 203. Jadi harus urut, berarti kalau ini adalah 200, berarti 201, 202, dan 203. Kalau ini 100, berarti 101, 102, dan 103. Nah, di P ini harus diisi A, nilai AD ini. Berapa nilai AD-nya ini? Ini. Nah, berapa nantinya? Ya, tipe datanya BCD. Nanti dia otomatis kalau ini ya. Terus nanti P1 plus 1 itu diisi AS. AS ya berarti ini X-nya. Gitu. Berarti ini ada Y, ya gitu ya. Berarti Y1, ini ada X1. Nah, terus ini apa BD? BD itu berarti kan Y2. Ya, anggap ini ada Y2. Ini ada nilai Y2, BS-nya ini adalah YX2. Nah, seperti itu. Ya, sebagai titik samplingnya nanti agar aktualnya nanti terbaca benar ya antara 0 itu 0 dan 6000 itu adalah 80. Bebas berapa ya? Berarti artinya dia men-scaling gitu ya, men-scaling ini ya nilai misalkan nanti boleh misalkan saya kasih nilai AD-nya itu adalah saya kasih 1000. Nah, misalkan ya 1000. Nah, tetap nanti AS-nya ini, X-nya ini kondisi realnya. Benar nggak misalkan ini adalah 1000? Oke, misalkan kita kasih contoh ini ya. Contoh sebuah sensor proximity. Proximity itu sensor jarak gitu ya. Dia bisa mendeteksi jarak gitu loh, jauh dekatnya. Nah, misalkan sensor proximity ini adalah bisa mengukur jarak 0 sampai 600 mili. Nah, minimumnya 0 dan maksimalnya adalah 600 mili. Output elektriknya ya udah keluar dari transducer itu adalah 0 sampai 10 volt DC. Nah, bagaimana nanti itu bisa mendeteksi benda itu dengan jarak sekian? Ya, kalau misalkan 1000 ini itu adalah berapa nanti terbacanya? Misalkan gini. Oke ya, nanti terkait dengan ini. Misalkan ini adalah proximity gitu ya. Sensornya dan ini adalah bendanya. Nah, ada benda. Nah, ini juga ada benda. Anggap aja ini adalah panjang pertama, gitu ya. Ini adalah panjang pertama di 1 X1-nya di sini. Ya. Nah, ini kemudian Y2-nya, Y2 X2. Nah, nanti buat mengkalibrasi gitu ya, untuk mengkalibrasi. Jadi misalkan tadi ya, input Y1 ya, misalkan ini saya tulis adalah saya anggap ini adalah Y1, ini adalah jarak dari sini itu kira-kira saya anggap 1000 itu ya, nilai 1000. Berarti X2-nya kita harus mengukur pakai penggaris. Nah, 1000 ini berapa? Oh, ternyata 5 set misalkan ini adalah 100 mili, misalkan ya. Nah, berarti diinputkan di X2-nya ini adalah 100 mili. Jadi diukur antara data yang diinputkan ini berapa mili, nah, dibandingkan dengan kondisi aktualnya berapa. Nah, ya kan, jadi nanti sensor ini akan membaca kalau 100 ini adalah 100 mili misalkan. Nah, ini di X1 Y1. Nah, kemudian nanti X2 Y2 jaraknya kan berarti agak mundur. Nah, misalnya saya ukur, saya buat titik 3000 misalkan. Oke, kita anggap 3000.
Nah, masukkan 3.000 nilainya. Nah, kemudian X2-nya ini diisi kondisi aktualnya, diukur di sendiri pakai penggaris. Oh, ternyata 3.000, maksudnya 3.000 ini dia membaca ini adalah 300 mili. Nah, misalkan ini ya, berarti diinputkan 300 mili seperti itu. Nah, biar nanti agar akurasi dari baca sensor ini ketika nanti dimundurkan segini, berarti nanti kurang lebih linier kan gitu ya. Jadi berdasarkan seperti konsep ini. Jadi bebas gitu ya. Bebas memasukkan, yang penting ini adalah X1 ini adalah data apa? Ini ya Y1-nya, sorry, AD ini adalah data kita masukkan itu berapa mili ya. Nah, kondisi aktualnya berapa. Jadi dibandingkan antara pembacaan dari sensor itu dengan kondisi realnya. Jadi kita harus mengukur benar ya. Nah, itu namanya kalibrasi. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan atau bingung ya? Halo? Pak, izin tanya, Pak. Oh. Untuk ini, Pak, ketika kita masukkan nilai misal BCD, terus kita itu harus masukkan yang bin itu ya? Enggak, ini Bin terus nama otomatis. Jadi otomatis. ya kalau ini sudah given ya dari PLC-nya. Jadi kita nggak usah, jadi langsung nilai aja berapa. Ini udah given diolah internal PLC-nya langsung ini. Ya kita nggak perlu merubah ini lagi. Jadi ini sudah terbaca di internal PLC-nya sendiri, udah bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi tidak perlu merubah. Jadi langsung menentukan oh P1 ini berapa, P1 alamat ya. Misalnya adalah D200 misalkan. Gitu ya. Ini berarti D201, ini D202 dan D203. Seperti itu. Tinggal masuknya angkanya saja, tapi nanti di dalamnya dia sudah merubah sendiri ya. Gitu. Gitu. Ya, Pak. Pak, ini, Pak, terus ini, Pak. Untuk memasukkan source sama result word itu kita itu masukinnya 6.000-nya aja atau 0 sampai 6.000 gitu. 6.000-nya saja. Kemarin nyoba soalnya nggak bisa. Iya, 6.000-nya saja. Gitu ya, 6.000-nya saja. Kan nanti sebenarnya kan kita akan membandingkan data ini dengan data sini ya. Kalau 6.000 itu aktualnya berapa, resultnya misalkan adalah harusnya kan 80, ya kan ya. Kalau ini nanti misalkan 5.000, ya misalkan itu 75 atau 70 misalkan. Harusnya kan begitu. Jadi bagaimana hasil dari sini ya, resolusi source-nya ini nanti akan diterjemahkan ke R, tapi proses P1-nya itu melalui ini agar akurat itu antara S dengan R ini tepat. Itu aja sebenarnya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin saya Bingung? nyoba yang tadi, Pak. Belum nyoba. Ini baru bisa laptopnya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadi oke. Jadi tugas selanjutnya gitu. Jadi kalian mencoba gitu ya, mencoba membuat programming kalibrasi sebuah sensor. Terserah mau tekanan, mau seperti ini ya, proximity, mau nanti pressure dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti berapa dia terkait dengan ininya output dari mana, dari transducer ya, dan ini besaran physisnya. Kalau tekanan nanti dia berapa bar misalkan, silahkan. Nah, jadi nanti itu dibuat seperti ini ya. Jadi
kan ini 2 titik nanti ya, berarti kan nanti kalian itu harus menginput 2 titik kan tadi sesuai dengan apa, dengan fasilitas di sini. Ya memang ini kan ada cuma hanya dua input gitu ya, ada P poin A dan poin B gitu. Jadi sebenarnya bisa Pak kalau saya juga pengen nanti menentukan di sini, tapi tidak ada fasilitas untuk memasukkan data di instruksi scaling kan gitu. Jadi sesuai dengan ini saja. Bukan boleh kalian nanti kalau segini terbacanya berapa, segini terbaca itu lebih bagus, tapi masalahnya tidak terakomodir di instruksi scaling ini, sehingga nanti kurang lebih HMI-nya seperti ini gitu ya. Jadi menginputkan data X-nya ini berapa, misalkan nanti kalian boleh gitu ya. Ini tadi ini aktual, nanti itu kan bisa membaca misalkan ini adalah 6.000, aktualnya harusnya terbaca 80. Kalau 80 kalau sesuai dengan kasus ini tadi ya, atau suhu tadi. Berarti kalian nanti mengkalibrasinya melalui ini. 1.000 itu berapa aktualnya dari hasil pengukuran real. Misalnya 1.000 ini adalah terus save data 1. Ya, saya melakukan sampling kedua, misalkan ini adalah 4.000. Oh, 4.000 ini adalah misalkan adalah 60. Nah, save data 2. Nah, ini harusnya ketika nanti saya masukkan di sini 4.000, otomatis di sini akan terbaca 60. Kan gitu ya, sesuai dengan kalibrasi di sini. Ya, jadi belajar ini ya terkait dengan scaling atau nanti data inputnya itu dari analog sensor. Nah, ini ya terkait dari kalibrasi ini save data 1, save data 2 itu alamatnya W0.00 dan data 2 W0.01. Itu dari sini ya. Ya, ini alamatnya ini W0.00 dan ini W0.01. Nah, ini ya. Terkait nanti sensornya apa? Misalkan ini di address 1 dan input J ini adalah ini sebenarnya ya. Ini aktualnya dan ini kondisi ininya sensor ini terbaca berapa dan D2-nya itu adalah aktualnya. Sehingga nanti ini adalah titik 1 ya, alamat titik 1 dan ini adalah alamat titik 2. Sehingga nanti ini terbaca di D15 berapa. Gitu ya. Pak izin tanya, Pak. Oh, Untuk sebelumnya, Pak, slide sebelumnya. ini. Oh ya. Pak, itu maksudnya save data yang tabel kalibrasi, Pak. Save data 1 sama save data 2 itu yang 1 maksudnya itu yang nilai terendah, 2 yang nilai tertinggi atau gimana? Ya pokoknya bolehlah diistilahkan terendah dan tertinggi. Bukan boleh melalui terendah tertinggi, tapi misalkan terendahnya 0, tertingginya 600 gitu ya. Artinya itu titik bebas ya, misalkan tadi ya. Nah, kan terendah kan 0, ini 600 gitu ya. Ya boleh di titik sini atau kan di titik sini boleh juga gitu ya, di titik sini. Berarti kan ini kan tidak 0, bukan 0 ya. Misalkan ini adalah 100 ya, ini 500. Nah, boleh ya di titik ini gitu. Jadi lebih baik di titik ini aja. Jadi biar nilainya nggak langsung minimal maksimal, tapi apa ya, bisa bisa agak agak apa ya, agak agak meyakinkan gitu ya. Kalau random, sebenarnya random mau di titik manapun, yang penting ini ya, linear ini gitu. Titik 1 ini jadikan titik 1 nggak apa-apa, ini titik 2 nggak apa-apa. Jadi intinya harus ada antara perbandingan antara yang terbaca oleh sensor dengan kondisi aktualnya berapa, baru disimpan. Titik pertama kita simpan. Jadi dia punya memori gitu ya. Jadi kalau sekian itu saya baca sekian. Nah, titik 2 itu kalau saya baca sekian, keluarnya sekian. Sehingga nanti ketika membaca titik ini, titik di sini, titik di sini, titik di sini, dia otomatis bisa mengkonversi sendiri gitu. Jadi dikalibrasi cuma hanya 2 titik aja. Samplingnya 2 titik gitu. Baik, Pak.
Ya, bebas sebenarnya ini. Nah, nanti sini udah oke semua ya. Bisa dipahami ya. Yang penting ketangkep lah ya, meskipun agak bingung nanti nyoba bisa lah gitu ya. Tapi ketangkep ya, menangkap ya apa dari apa terkait dengan scaling ini. Ada yang masih bingung? Halo. Sudah Pak, kayaknya Pak. Hah? Sudah ya. Oke ya, berarti saya nggak paham ya. Ketangkep lah gitu ya. Nanti sambil jalan bisa. Nah, mungkin ini nanti perlu ada settingan yang di mana di PLC-nya ini yang penting. Nanti masih bisa dibuka saya. Saya boleh nyoba Pak ini Pak. Yang Apa? tugas tadi kan belum share screen. Sebentar, ini saya tunjukkan nanti settingan di Oke, sudah terlihat ya di sini ya. Halo. Sudah Pak. Nah, jadi nanti yang perlu di setting di sini ya, kan masuk ini ya, masuk apa ketika mau membuat program. Nah, ini di mana? Di sini setting. Nah, di sini perlu di setting ya, di setting di sini nanti itu di nah ini build AD atau DA. Jadi analog to digital atau digital to analog. Ya, nah ini tadi yang saya maksud resolusi itu tadi ini. Ada pilih 6.000 apa 12.000. Ya, tinggal pilih aja. Nah, nanti menggunakan channel 0, channel 1, channel 2, dan channel 3 itu untuk AD, analog to digital. Ya, kalau nanti digital to analog ada dua, DA0CH dan DA1CH. Nah, sehingga nanti kalian tinggal centang aja di sini ya, centang. Nah, ini maksud saya tadi ringnya. Nah, ini ringnya itu biasanya terkait dengan apa sensor tersebut. Ya, nah, ini milih berapa? Sesuaikan di sini. Nah, saya bilang tadi ya, nah, di sini ada yang min 10 sampai 10 volt, 0 sampai 10 kayak tadi ya. Ya pilih 0 sampai 10. Kalau nanti data sheet-nya itu 0,1 sampai 5 volt ya ikuti. Ya, kalau nanti berupa arus 0 sampai 20 mA ya diikuti, 4 sampai 20 mA ya diikuti. Nah, ini jadi dilihat di sensornya nanti. Itu ada pasti ya. Jadi misalkan apa sensor arus pun misalkan dia sampai membaca berapa ampere, tetap nanti apa mode untuk masuk tetap ya dirubah ke dalam transducer gitu kan nggak mungkin misalkan sampai bisa mengukur 400 kV gitu ya tetap nanti dirubah di transducer menjadi sinyal kecil ini agar bisa nanti juga diolah di PLC ya pasti tidak mungkin ya tidak ada di ring ini gitu ya jadi ini ya gitu jadi ini yang perlu disetting nanti di dalam membuat program ada apa dengan analog gitu ya. Oke, mungkin itu aja sih ya yang perlu diperhatikan. Pak, izin tanya Pak. Iya, Itu nanti berarti yang ini tuh berhubungan dengan source tadi Pak ya? Yang 0 sampai 10 volt. iya. Makanya itu nanti dilihat di tipe sensornya pasti ada, ya.
pasti ada nanti sensor apapun ya, tekanan, level, ketika masuk nanti misalkan ini yang digital loh ya, sensor yang memang akan dibuat bisa dikontrol, beda dengan sensor nanti yang misalkan langsung bisa dibaca tapi tidak fasilitas untuk masuk ke controller itu ya tidak bisa. Jadi ini biasanya itu sebenarnya output transducer ya, biasanya ada sensor itu ada yang sudah include jadi satu sensor dan transducer, ada yang sensor saja. Misalkan belum ada transducernya berarti dia terpisah. Berarti misalkan saya punya sensor tekanan, kan dia hanya masih terbaca fisis. Misalkan dia mampu hanya 0 sampai 100 derajat. Bagaimana saya mau masukkan ke microcontrol maupun masuk ke PLC? Oh, berarti saya harus belikan transducer. Transducer yang berapa? Itu tadi, milih ya. Transducer itu fungsinya merubah besaran fisis menjadi besaran elektrik. Saya milih di ring tegangan atau ring arus. Itu ada ya, itu. Biasanya rata-rata yang bagus itu sudah jadi satu. Jadi sensor dan transducer. Berarti kalau nanti sensornya itu ada misalkan di nameplate-nya ada misalkan 0 sampai 80, terus sinyal elektriknya 4 sampai 20 mA. Nah, itu berarti sudah include jadi satu adalah sensor dan transducernya gitu ya. Jadi kalau memang belum tidak ada berarti dia murni sensor saja. Berarti kalian sebelum memasukkan ke PLC harus dikonversi dulu di transducer agar bisa nanti terbaca. Karena PLC itu membutuhkan sinyal elektrik ya untuk masuk pin ADC seperti itu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke ya, ada yang tanyakan lagi? Apa nggak paham sama sekali atau setengah paham atau sudah paham semuanya? Nanti dicoba aja, dicoba. Kalau dicoba nanti bisa gitu ya. Jadi itu ya nanti jadi seandainya ingin memasukkan sensor analog gitu ya. Sehingga nanti kalian yang biasanya kan sensor analog kan berubahnya real time. Ya, real time itu artinya ya berubah sewaktu-waktu ya. Kapan saja gitu, misal arus, maupun tegangan, nanti temperatur, level, kan dia berubah-ubah setiap saat. Nah, itu ya dia analog berarti berubahnya. Bagaimana caranya nanti memasukkan sensor analog ke dalam sebuah PLC? Nah, artinya melalui proses scaling tadi seperti itu. Nggak bisa langsung dimasukkan gitu ya. Artinya berarti nanti tingkat 3 ini kan ketika masuk ke industri atau PKL kan sudah nggak kayak orang nggak tahu lah gitu, kayak misalkan nanti banyak di HMI, oh ya HMI-nya ada gambar plan ini bisa terbaca setiap waktu, nggak gumun lah ya, itu nggak heran, artinya sudah punya pandangan di dalam, oh itu gini loh prosesnya, nah, gitu ya. Mungkin kalian masih tingkat 1, tingkat 2 kan masih terbayang-bayang kok bisa ya menggambar di sebuah screen kok gambarnya begitu gitu ya. Kan nanti ketika membuat HMI kan juga bisa ya menambahkan gambar dari luar kan gitu ya. Bisa juga kan? Jadi tidak terbatas yang hanya di library PLC ini kan gitu ya. Jadi kan bisa ada untuk bisa menambahkan gambar-gambar yang tidak ada di library kan gitu ya. Gitu. Oke ya, bisa dimengerti ya, dipahami ya. Tuh, jadi tugasnya minggu depan membuat scaling, instruksi scaling kayak tadi ya. Jadi bisa membaca kondisi real dan aktual. Itu aja. Terserah. Sensornya mau boleh arus, boleh tegangan, atau nanti besaran yang lainnya, misalkan besaran fisis, dengan temperatur, tegangan, sehingga nanti kalian
paham di situ. Itu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan Kin. Siap, Pak. Baik, Pak. Ini punya saya. Jadi saya jelaskan dulu, Pak, sedikit, Pak. Jadi mungkin itu beda. Belum ada. Mungkin yang lain terlihat temannya. Melihat nggak? Oke, Ada. sudah. Oh, namanya Ya. takin pompa ini. Ini, Pak. Jadi persepsi saya itu beda kayaknya dari soal tuh. Gimana Jadi awalnya persepsinya? itu jadi gini. Yang pertama, yang sensor itu saya buat manual. Kurang sama lebihnya itu saya buat manual ini. P1, P2, P3. Kemudian untuk yang bawahnya itu saya buat counternya, jumlah yang nanti terbaca. Kemudian di sini indikatornya ini menunjukkan nanti jumlah dari indikator PE1, PE2 ini dari ini ketika ini ditekankan untuk menghidupkan pompa ini. Gitu. Jadi mungkin langsung saja Pak, saya coba. Langsung HMI-nya tekan start-nya. Langsung di HMI-nya. Ya. Jadi kan startnya ditekan, indikator nyala. Kemudian dari sini kita bisa menekan dulu untuk sensor PE1-nya. PE1 ditekan. Nah, ini nyala kan, PE1 tekan nyala. Kemudian ini tadi yang awalnya 0 akan menunjukkan 1, indikator PE. P1 menunjukkan 1. Kemudian di sini manual, Pak. P1, P2, 3-nya manual. Gitu. Kan pompa 1 tekan nyala. Kemudian yang counternya tadi itu akan membaca di situ. Kemudian ketika pompa 2 nyalakan, nah, nyala, counternya juga nyala. Kemudian pompa 3 saya nyalakan, nah, nyala juga. Kemudian kan perlu ini, ketika reset kan harus lagi kan kembali ke 0. Ini semua reset menjadi 1 semua. Nah, kembali ke 3. Kemudian ini mungkin bisa saya matikan dulu untuk P1-nya. Saya matikan. Itu P1 mati. Kemudian saya nyalakan lagi. Nah, di sini indikator PE ini untuk yang decrement ini baca lagi di sini indikator P1 sama P2. Gitu, Pak. Kemudian ketika tombol stop dinyalakan, ditekan. Tombol stop tekan di sini mati. Gitu, Pak. Lah, parameter kilogram buat apa? Ya, itu, Pak. Saya salah persepsi di situ, Pak. Karena kan saya kemarin itu bacanya sekilas gitu kan. Baca sekilas kemudian langsung buat programnya. Ya, saya kira langsung pakai ini aja. Pakai manual gitu. Ya, makanya ini yang perlu dihati-hati gitu ya. Nanti suatu saat kalau kalian dapat project itu memang harus dipahami antara kemauan user dengan programmingnya. Programmernya harus benar-benar klop ya, terbaca, maksudnya memiliki persepsi yang sama gitu. Itu yang makanya sebuah soal gitu ya, persepsinya itu banyak macam-macam ya, sehingga nanti bebas mau menyerang seperti apa, yang penting user itu kemauannya terpenuhi kan gitu ya, sudah saya jelaskan di awal gitu. Jadi kemampuan menerjemahkan soal artinya berarti kan menerjemahkan keinginan user itu benar-benar harus clear
Kalau nggak clear ya seperti ini gitu ya. Jadi ada yang kalau kalau saya kan bebas, tapi dari sekian yang maju tadi ya cuman kamu aja yang berbeda dari temenmu persepsinya kan gitu ya. Ya, Pak. Gitu. Ya berarti kan oke, berarti ya saya anggap yang terbanyak ini sama persepsinya terhadap keinginan user. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi kan keinginan user penting. Ya, Pak. Oke, lanjut ke yang coklat. Masih loading, Mbak. Udah kelihatan, Mbak ya? Oke. Oke, Pak. Langsung saya start aja. Jadi ini, Pak. Duh, belum kelihatan, Pak. Belum. Lag. Duh. Mana tadi? Ini, Pak. Jadi ini, Pak, kalkulator yang saya buat kemarin programnya kayak gini. Langsung saja mungkin saya operasikan. 5 langsung aja, Pak ya. 5 tambah 1 penjumlahan dulu, Pak. Sama dengan 6. 6 ini saya kurangi 2 misalkan. Sama dengan 4. 4 saya kalikan 9 sama dengan 36. 36 kemudian yang belum bagi 36 bagi 3 dengan 12. Udah kayak gitu, Pak. Dari reviewnya saya, kemudian ketika mau reset ya reset. Udah. Oke. Oke, cukupin. Oke, Pak. Makasih, Pak.
Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ya sudah lumayan lah ya. Mungkin saya harapkan tadi kalian sudah bisa memprogram ya, baik udah banyak fungsi lah, kira-kira kurang lebih itu sudah bisa apa ya, banyak diimplementasikan ya. Izin Pak, Alvin, yang punya saya belum Pak. Siapa ini? Hafiz Pak. Mana aja kamu, Hafiz? Saya dari tadi di sini Pak. Dari tadi juga manggil-manggili kamu nggak ada. Iya, coba tanyakan temanmu yang di sini semua. Bolak-balik Yang tadi saya panggil kan nggak ada. Ganti rumah. Ya udah, silakan ditampilkan. Izin nampilin. Yang punya saya Pak, yang dari soalnya kan kalau misalnya pompanya kurang dari 3, pompa A nyala, terus sama dengan 3 pompa B nyala. Ini pompa B-nya nyala kalau sama dengan 3, terus kalau misalnya pompanya lebih dari 3, bebannya 3 kg, langsung pindah ke pompa G gitu. Halo Pak, ada suara saya Pak? Iya, masih terdengar. Tadi kelihatan nggak Pak? Ya kelihatan yang tadi. Ini Pak. Belum terlihat apapun yang ini. Belum kelihatan ya Pak? Kalau ini gimana Pak? Udah Pak? Ya ini terlihat ini, yang ini. Ya ini model yang dari yang saya buat Pak. Kan dari soalnya itu yang pompa A bekerja kalau bebannya kurang dari 3, terus pompa B sama dengan 3, terus pompa pompa C kalau dia lebih dari 3 kg. Oke, yang selanjutnya kalkulator. Kalau yang kalkulator ini saya masih ada masalah Pak, tapi kayak nggak bisa dipencet gitu.
Mungkin salah di programnya ya, Pak ya. Bentar. Oke, kalau gitu cukup. Ini nggak ada aplikasi yang anu ya apa, yang gratis lagi, yang bisa berjam-jam lagi ya untuk platform apa, platform tatap muka luring ini, daring. Mahasiswa ini harusnya biasanya anu banyak idenya ini. Oke, kalau gitu gimana, ada yang perlu didiskusikan lagi? Gimana, katanya David Dihok mau itu terkait SRE ini. Gimana ini? Mau dibahas apa nggak jadi dibahas? Halo? Halo? Kamar mandi mungkin, Pak. Kenapa? Ke kamar mandi mungkin.